Kekerasan seksual terhadap anak tiap tahun di Indonesia meningkat. Bahkan saat ini kasus yang banyak dibawa ke pengadilan adalah pelecehan seksual terhadap anak-anak, termasuk di Jawa Barat. Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Barat Dr. Marni Emi Mustafa kepada TV3 Beriman mengatakan kurangnya pengawasan dari orang tua, termasuk anak yang masih di bawah umur dengan leluasa dimanjakan dengan handphone oleh orang tua menjadi anak lebih dewasa sebelum waktunya. Marni bahkan mengakui mereka yang berada di penjara karena kekerasan seksual rata-rata 99,9% bukan jadi baik tetapi menjadi tidak baik. Pelakunya masih anak-anak dan korban juga masih di bawah umur. Dan juga seorang perempuan, saya sangat menghargai usaha yang dilakukan oleh Bupati ya, dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah di sini ya. Terutama ada koordinasi kekompakan dari Kabupaten Bogor ini sendiri untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak secara seutuhnya. Kalau kasus-kasus yang banyak ya, yang banyak terjadi di pengadilan, ini yang harus juga konsen dari kita semua. Tadi Ibu Menteri juga sudah menyampaikan bahwa banyaknya kekerasan seksual untuk anak-anak. Apakah di Jawa Barat tingkatnya juga cukup tinggi? Ya, cukup tinggi. Justru bukan narkoba yang banyak sekarang ini, justru kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini tentunya merupakan concern kita. Apa sebabnya banyaknya anak-anak yang menjadi korban ya, walaupun dia terdakwa pelaku, tapi menurut saya juga menjadi korban karena sekarang ini borderless, artinya apa-apa bisa dilihat dengan website kita ya, apa-apa bisa kita lihat, dan kadang-kadang orang tuanya juga kurang pengawasan ya. Anak-anak saya lihat itu bukan juga anak-anak orang yang miskin misalnya, bukan, tapi anak-anak orang yang berada, mungkin karena saking beradanya dikasih anak-anak handphone yang mereka bisa untuk melihat mengaksesnya mudah ya, mengakses dengan mudah. Nah, untuk itu bahwa keinian kita semua, kewajiban kita semua untuk meminimalisir hal itu. Ibu-ibu muda juga saya harapkan, bahwa sekarang ini ibu-ibu muda ini kan sibuk ya. Paling ya sekarang ini yang lagi in itu nonton film yang India, sudah itu Korea yang ada sehingga anak-anak itu kurang diperhatikan pengawasan terhadap anak-anak. Ibu, banyak yang mengatakan bahwa polisi ini misalnya juga harus dipersiapkan untuk menangani kasus-kasus peradilan anak ini. Komentar Ibu sejauh ini seperti apa? Iya, memang benar bahwa kita itu, tapi kan ini kan sudah terakhir ya. Maksud saya bagaimana preventifnya yang harus kita lakukan sekarang ini. Kalau gitu komitmen? Ya, komitmen kita semua ya, agar anak-anak ini tidak masuk penjara, kan komitmennya kita. Anak-anak yang berhadapan dari hukum, ultimum remedium itu yang masuk penjara. Karena mereka yang ada di dalam penjara itu rata-rata 99% bukan jadi pintar, bukan jadi baik, tapi menjadi belajar di sana. 99%? 99,9% itu menjadi tidak baik. Itu anak-anak yang sudah dimasukkan ke dalam penjara. Penanganan sepanjang 2015 apa saja, Bu? Yang paling banyak yang menonjol itu kekerasan seksual. Jadi anak-anak yang masih muda-muda ini, yang masih kecil-kecil itu belajar main cabe-cabean seperti itu loh. Iya. Sudah berapa kasus, Bu? Banyak. Untuk yang banding, kalau untuk seluruh Jawa Barat kan saya belum inikan ya, tapi yang banding ke pengadilan tinggi itu yang paling banyak adalah kekerasan seksual. Jadi pelakunya juga anak, terus ininya juga anak. Paling usia muda berapa, Bu, anak yang ditemukan kasus Jawa Barat? Kan kalau sekarang kan yang boleh diadili itu kan di atas 12 kan. Ya, kan nggak boleh lagi sebelum ini. Cuman ini yang harus diperhatikan
umur yang misalnya di atas 18 itu. Nah, itu juga harus diperhatikan karena apa? Karena yang di atas 18 ini, di atas 18 tahun ini itu rentan ya, masih antara masih remaja ke dewasa itu juga harus diperhatikan itu. Jangan sampai kejadian yang waktu kena hukuman mati itu. Betul. Kalau gitu sistem pendampingan yang harus dibangun harus seperti apa Ibu, dengan pemangku jabatan, advokat, Iya. pendamping? Kalau sekarang ini kan memang sudah ini filosofinya kan, filosofi peradilan pidana anak ini adalah bahwa anak itu tidak masuk ke dalam penjara, kan itu filosofinya. Dan ini sejak dari awal sudah ada pendampingan. Itu sudah ada pendampingan. dari Komentar awal. Ibu dengan eksploitasi anak di layar kaca sejauh ini seperti apa, Bu? Ya, itu adalah tanggung jawab kita untuk tidak, seharusnya kan tidak boleh kan dieksploitasi seperti itu. Jadi jangan hanya untuk mengambil keuntungan, tapi itu kan efeknya besar. Kan untuk persidangan juga sebenarnya kan tidak boleh. Persidangan kan tertutup untuk umum, tidak boleh. Tapi kan orang-orang ini kadang-kadang kan inginnya supaya bisa masuk ke dalam koran. Maker Sentia, Uskus Wendi melaporkan untuk TV Tegar Beriman.